Saya duduk di bangku SMA kelas IPS. Di kelas tuh saya sendirian, nggak pernah di notice guru, nggak pernah diajak ke kantin sama teman-teman yang laki-laki. Itu saya sedih gitu ya, lihat kenapa nggak diajak, apa saya nggak punya uang kah, atau saya nggak seru gitu, nggak pernah melawak atau cemen. Saya sedih, Bu. Tapi waktu di kelas tuh sebisa mungkin saya nggak mau menampilkan kesedihan itu sih, Bu, karena menurut saya waktu orang lain itu berharga gitu, daripada buat ngurusin kesedihan saya. Dan ya sampai sekarang saya bingung, Bu, gimana cara mengungkapkannya. Saya sering pendam aja sedihnya. Mungkin itu sih, Bu. Jadi saya tuh sedih tuh gimana sih caranya biar saya tuh punya banyak teman gitu. Apakah karena tadi saya malu ceritanya akhirnya teman-teman saya tuh nggak respect itu ke saya, atau emang ada mungkin sikap saya yang nggak menyenangkan. Terus saya juga kayak nggak bisa mengungkapkan perasaan saya gitu, kayak saya kan nggak punya teman nih. Itu sebenarnya saya yang harus mencari teman, atau saya kurang asik untuk diajak berteman. Saya sedihnya di situ tuh, karena saya kurang punya banyak teman gitu. Lanjut. Kalau saya sih lebih ke keluarga ya, kalau misalnya soal kurang bisa sih. Jadi saya di keluarga itu anak bungsu, jadi peran saya itu jadi penengah tuh kalau di keluarga. Jadi kayak kakak-kakak saya cerita, ibu saya cerita gitu. Sedangkan saya kalau mau cerita juga jadi bingung gitu, karena semua orang punya permasalahan gitu. Dan saya merasanya ya udahlah, cukup mereka aja gitu yang bisa urusan saya gitu. Untuk perasaan hari ini saya senang karena datang ke sekolah ya, saya suka aja gitu ketemu teman-teman. Cuma sebenarnya ya itu suka kepikiran, kenapa ya saya nggak bisa ikut cerita juga, saya nggak bisa ngungkapin perasaan saya ke keluarga saya gitu. Jadi saya tuh kayaknya saya tuh punya kepribadian yang berbeda gitu di rumah sama di sekolah gitu. Kalau di sekolah tuh saya happy sama teman, terus jadi murid yang baik, jadi teman yang baik, jadi kakak kelas yang baik juga di sekolah. Berjalan dengan baik lah di sekolah, mau berteman, mau belajar, jajan dan lain-lain itu berjalan dengan baik. Tapi kalau di rumah tuh saya jadi kepribadian yang berbeda gitu. Di rumah tuh saya anak bungsu, ada kakak saya 2. Entah mengapa emosi itu lebih sering muncul ke keluarga gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang bikin saya kesel, saya tuh bisa meluap-meluap. Misalnya berantem sama kakak yang pertama, habis itu saya main sama kakak yang kedua, habis itu berantem lagi sama kakak kedua, karena emosi itu yang benar
lepas aja gitu emosinya kalau di keluarga, nggak ada yang nahan gitu. Terus kalau misalnya ada sedikit yang bikin saya kesal dari orang tua pun kayak kadang suka nyentak orang tua gitu, atau kadang suka merem sendiri di kamar gitu kan. Tanda kalau misalnya saya tuh lagi kesal sama keluarga nih, aku lagi kesal sama ayah, lagi kesal sama ibu, jadi ngomong di kamar sama cemberut gitu. Nah jadi gak bisa nahan emosi, tutur kata sama apa mimik muka gitu di keluarga tuh. Tapi kalau di sekolah tuh ya udah, kesal apa-apaan, mau temennya yang sombong, mau ada temennya duluan, atau ada temennya kayak nyakitin gitu hati saya tuh, ya udah pasang mukanya bisa gitu ditahan, bisa jadi tetap senyum, perilakunya juga bisa tetap jadi kayak fine-fine aja gitu. Dan nanti saya bawa ke rumah hal itu setelah pulang ke sekolah, setelah bawa capeknya sekolah, capeknya beraktivitas di rumah tuh ya udah kayak itu lagi, gampang emosinya gampang meluap lagi gitu. Atau kadang kayak diem segala macam gitu. Apakah ini fase remaja gitu ya dari saya atau gimana gitu. Saya pengennya berubah aja gitu. Ya, gitu. Ada lagi? Kalau misalnya itu saya nggak salah gitu ya, karena depannya sih anak anak belajar, tapi setelah dari saya juga punya banyak adik di rumah gitu. Jadi saya juga sering banget apa ya, bukan beban, jangan beban, cuma semua permasalahan kayak dari orang tua ataupun adik-adik itu ceritanya saya gitu. Jadi kadang saat dengan sadar atau tanpa sadar tuh orang tua tuh tekan saya untuk bisa kasih solusi atau misalnya bisa kasih rasa kuat kayak gitu. Tapi nggak pernah ada kesempatan nanya saya ataupun ngasih kesempatan untuk cerita gitu. Jadi dari itu cukup nemuin pikiran saya akhirnya biasanya kalau di sekolah tuh kayak lelah aja gitu, kalau lagi belajar pun dan kepikiran aja gitu sama ada di rumah. Boleh? Yang lain? Sebenarnya kalau ini tadi kalau yang ceritanya kalau saya sendiri bedanya sebagai pengasuhan, dan saya rasa bahwa saya menjadi pernah sama ini. Kayak kalau misalkan ada masalah yang dibuatkan yang lagi dialami kakak atau adik, kayak mereka tuh selalu cerita ke saya, bahkan orang tua. Terus kalau misalkan mereka lagi mengalami kesulitan, orang tua tuh lebih banyak kayak minta saya untuk nyari solusinya atau membantu mereka keluar dari situ. Cuma pada saya nggak pernah dikasih kesempatan buat nggak pernah dikasih kesempatan buat cerita atau gimana, karena ketika saya cerita saya ngerasanya kayak apa ya, dibatasi gitu loh Bu. Kayak nggak excited sama cerita saya, jadi saya memilih buat ya udah nih gak usah diceritain gitu. Dan itu ternyata ngaruh ke perilaku saya di sekolah juga. Kayak saya nggak bisa nangis di depan teman-teman saya walaupun situasinya lagi sedih gitu kan, kayak ya udah biasa aja gitu. Tapi kayak saya ngerasanya jadi jahat karena situasinya harus menampilkan empati, tapi saya nggak bisa nangis gitu tuh. Jadi emosi yang terpendam sama saya itu mungkin karena itu juga gitu, karena nggak dikasih ruang buat cerita gitu. Jadi yang belum cerita Saya mungkin dalam keluarga juga enggak ponakan yang sudah dia ini gimana secara penolakannya nggak ada apa-apa Bu. Gimana maaf saya kemarin yang ini merasa tidak ada apa-apa, tidak sakit tidak apa.
gitu. Tapi kalau orang yang belum terlalu dekat sih saya bisa sih mengkondisikan gimana saya walaupun saya kesal jadi saya bisa biasa aja gitu. Tapi saya tuh sebenarnya agak drama itu sama sekarang ini Bu. Jadi sebenarnya saya sekarang tuh lagi sedih ya, tapi saya malah apa ya, nggak bisa mengekspresikan ya Bu, gimana ya, jadi kan saya sendiri ya, tapi saya aturannya kan kalau orang normal maksudnya kayak reaksi orang pada umumnya kalau kita tahu diselingkuh itu pasti marah, sedih, kecewa segala macam. Tapi saya biasa aja, saya nggak bisa nangis, saya kayak ya udah gitu. Nah karena saya orang yang bisa mengekspresikan emosi saya biasanya itu ya, ada kejadian ini kok malah saya biasa aja gitu loh, makanya saya bingung gitu. Udah sih gitu aja. Sudah semua ya menceritakan permasalahannya udah ya. Nah, jadi teman-teman semua udah mendengar beberapa cerita dari teman-teman mengenai perasaan, pikiran dan juga pengalaman yang disebabkan karena ketidakmampuan untuk mengungkapkan emosinya secara baik ya. Nah, dari permasalahan yang sudah teman-teman sampaikan, mana menurut kalian permasalahan yang bisa dan cocok untuk diangkat yang kayak benar-benar relate dengan diri kalian? Permasalahan itu apa menurut kalian? Itu Ya, kalau menurut saya sih kayaknya yang mana keluarganya gitu ya. Karena mungkin menurut saya keluarga tuh buat pulang. Kalau misalnya di rumah aja nggak bisa, nggak bisa semua perasaannya, mau di mana lagi pulangnya gitu. Mungkin itu sih menurut saya. Di sini aku setuju Bu, karena kalau diri saya walaupun saya nggak bisa menenang emosi, tapi seenggaknya saya bisa cerita ke keluarga, karena tempat pulang itu artinya kalau kita aman kan di rumahnya, kita aman di rumah, kita merasa dengar gitu kan. Nah saya merasa permasalahan dari kayak Deva, pihak dari lagi hampir mirip tentang gimana mereka posisinya tidak bisa cerita ya Pak. Tidak bisa cerita karena posisi ada anak bungsu, ada anak tengah, ada anak pertama gitu, kompleks menurut saya gitu. Jadi kayak minimal kita dulunya yang misalnya di keluarga itu kita bisa punya tempat untuk cerita di keluarga dari dorongan kita itu dari saya. ada lagi saran atau masukan yang lain? Ya, saya juga dulu itu karena menurut saya itu kan ketika dari itu benar-benar berdiri ya. Sejauh apapun kita melangkah, kita pulangnya pasti ke rumah, ke keluarga gitu. Saya itu sebenarnya itu pengen juga gitu kayak anak Bagas gitu berkomunikasi dengan ini gitu kan. Kan gimana pun mereka kita pulang tapi ya itu saya tidak bisa gitu mengontrol emosi gitu. Terus kayak dia sama kayak Pak Gahara juga, saya juga nggak bisa juga untuk bercerita apa sih kalau misalnya saya lagi
kasihan gitu ke mama, takutnya nambah-nambah pikiran gitu, jadinya ke saya juga ke saya. Terus kalau misalnya ada perselisihan juga ceritanya ke saya, kayak gimana ya gitu, supaya baik-baik aja lah gitu. Dan mama saya juga mengusahakan supaya si keluarga ini tetap utuh gitu ke saya gitu, biar saya mempersatukan kakak saya gitu. Sedangkan saya nggak pernah ditanya tuh perasaan saya kayak gimana. Terus pernah juga suatu ketika ada perdebatan besar lah, hebat banget kayak semua orang teriak gitu. Terus yang bermasalah tuh kakak saya dengan kakak saya gitu, masalah lah mereka. Mama saya kan ikut kayak bingung gitu mau nyatuin mereka gimana, mereka berdua tuh sama-sama keras gitu loh marahnya. Terus akhirnya nggak nemu titik akhirnya gitu, kayak belum sampai titik apa? Iya, dan nggak nemu solusinya, mereka tetap marah-marah dan pergi. Jadi kakak saya ke rumahnya, kakak saya ke rumahnya, terus mama saya ikut pergi. Mama saya ikut pergi, nggak tahu kemana, jadi saya di rumah sendiri gitu. Dan saat itu nggak ada yang nanyain kondisi saya gitu loh, apa nggak ada yang nanya pendapat saya gimana gitu buat terkait permasalahan saat itu gitu. Jadi saya ngerasa mungkin perasaan saya ini nggak penting kali ya gitu kalau untuk urusan seperti itu gitu. Terus saya ngerasa karena saya anak bungsu ya, dan kayaknya masih dianggap kecil gitu, jadi kayak kamu ngerasain apa sih gitu, kayak disepelekan aja gitu mungkin gitu. Jadi saya nggak bisa, mereka nganggapnya saya kayak nggak punya perasaan gitu loh. Kayak pernah juga ditanya, kamu kok nggak sedih sih, nggak ikut sedih, padahal yang saya lakukan saat itu tuh berusaha biar nggak sedih karena mereka sedih, jadi siapa yang mau menguatkan gitu kalau saya ikut sedih gitu. Oke, jadi dari permasalahan daerah bisa disimpulkan bahwa negara ini menempatkan posisi sebagai jembatan untuk keluarganya ya, untuk kakaknya, untuk ibu dan adiknya gitu kan, tanpa ada yang tahu nih perasaan daerah seperti apa gitu kan. Nah dari yang disampaikan sama daerah, ada yang mau ditanggapi atau ada pendapat dari teman-teman mengenai kasus yang sedang alami saat ini, atau ada saran dan masukan yang boleh disampaikan? Gara aku udah dengar cerita kamu, aku cukup ikut bersedih juga untuk kejadiannya. Kira-kira aku cuma mau tahu, pasti waktu itu kamu lagi sedih banget kan? Bahkan sekarang juga mungkin kalau ingat-ingat sedih ya. Nah, pernah nggak sih suatu ketika kalau misalnya hubungan kakak, mama dan kamu lagi itu tuh kamu menyempatkan waktu untuk membagi kisah kamu selama ini gitu? Ada nggak, pernah nggak kayak kamu curhat lah dengan mama kamu atau bapak kamu tentang aku tuh gini loh gitu? Pernah nggak? Jarang sih, kayak karena itu ya aku merasa kayak masih kecil gitu teh. Mau cerita tentang misal sama teman, kalau sama teman-teman aku sering cerita sih kayak teman-teman aku kayak gimana gitu, sering cerita. Cuma untuk permasalahan pribadi gitu jarang. Rasanya kayak apa sih, aku masih kecil nggak punya masalah gitu kalau di depan keluarga gitu. Terus kayak kan dari dulu suka juga pacaran ya, jadi kalau misal lagi dekat sama orang itu nggak berani cerita karena kayak malu gitu ceritanya kalau aku keluarga gitu. Jadi jarang sih kalau cerita, lebih ke menikmati momen saat itu aja, kayak lebih baik-baik nih kita sama-sama aja gitu. Kira-kira kenapa kalau misalnya boleh tahu, kenapa kamu nggak berani cerita? Karena tadi masih dianggap kecil ya. Nah, tapi apakah kamu yakin kalau mereka ini tanpa kamu kasih tahu, mereka tahu gitu apa yang kamu rasain atau yang kamu pikirin gitu? Nggak tahu sih kalau itu, maksudnya saya nggak tahu kalau mereka juga tahu perasaan saya atau enggak. Cuma kayaknya saya nggak bisa
murung gitu. Itu yang bak itu doang, tapi perasaan-perasaan lain tuh kayak udah pernah ditanyain itu cuma itu. Kalau dari banyak negara ya, di lingkungan keluarga itu ada nggak sosok yang dibutuhkan dengan keluarga selain dari kakak dan ibu, misalnya uang atau mama segala macam. Enggak ada sih kalau itu kayak saya punya keluarga besar cuma kalau untuk permasalahan itu kayak di kota-kota kecil aja gitu loh, kayak perkeluarga gitu. Kalau urusan keluarga besar aja gitu, cuma untuk urusan pribadi kayak di keluarga kita aja. Terus sekarang juga yang dituakan si sama saya gitu, jadi saya nggak punya saudara yang bisa jadi apa ya namanya penenang juga gitu ya buat keluarga kita. Oke, ada lagi mungkin? Kalau aku misalnya pernah nggak suatu saat kali gitu anak nangis gitu, terus ditanya sampai cerita panjang. Jarang nangis di depan keluarga sih, kayak temennya nangisnya karena banyak tugas gitu dari sekolah, baru kenapa ibu yang tugas capek gitu doang gitu. Perasaannya kayak urusan pribadi banget, masalah baru nangis tuh saya udah nangisnya deh di depan orang-orang, kayak misal kayak tadi kayak semua orang pergi dari rumah baru saya nangis gitu. Ini gak pernah begini Tapi itu kan kalau misalnya emosi kayak gitu gak nangis dalam aslinya menangis gitu kan, akhirnya ada yang kayak tekanan gitu kan di hati. Nah kira-kira kamu meluapkannya gimana gitu, karena kayaknya kalau dipendam tuh semakin dipendam semakin besar lalu akan meledak gitu kan. Nah kira-kira kamu solusinya gimana waktu itu? itu mungkin kayak dampaknya jadi ke ini ya, saya jadi gampang dengan hal-hal kecil gitu jadinya. Mungkin dari situ juga rilisnya dari situ ya, dari yang besar kayak tahan. Jadi misal kayak lihat video TikTok yang sedih gitu saya nangis gitu, yang gitu-gitu sih ngeliat anak-anak gitu nangis gitu. Jadi emosi yang kamu pendam sebelum-sebelumnya tuh keluarnya pas dari itu ya, ada stimulasi dari video TikTok misalnya. Jadi sama sih juga kadang kayak gitu. Tapi bukan berarti itu baik ya kayaknya ya. Aku nggak tahu juga sih. Oke, ada lagi? Iya. Oke, ibu izin bertanya ya. Dari hal yang udah Bella sampaikan, apa yang membuat Gara merasa sulit untuk mengungkapkan perasaan Gara kepada ibu, kepada kakak, atau kayak yang tadi Gara sampaikan kan kayak kenapa kamu nggak coba untuk cerita dengan apa masalahnya, cerita kepada keluarga? Menurut saya saya cuma ini sih menjaga perasaan mereka kayaknya ya. Kayak itu kalau misal kalau saya ini udah tersinggung orangnya, jadi kalau saya ngomong tuh kayak salah aja gitu. Jadi lebih ke oh yaudah diem aja dulu. Jadi selain saya coba menenangkan mereka, lebih baik saya diem gitu. Jadi saya jarang berpendapat karena pendapat saya selalu dianggap salah gitu, selalu dirasa sama mereka tuh saya nggak ngerti mereka. Pendapat saya tuh selalu dipandang seperti itu. Ini yang gak usah diucapin lah gitu. Tadi kan kamu menyampaikan bahwa lebih baik diam gitu kan daripada bermasalah atau kayak bikin masalah lain. Dan apa yang kamu pikirkan ketika kamu memilih buat diam? Misalnya kayak apakah nanti keluarga juga akan tahu mengenai perasaan kamu ketika kamu diam atau Jadi kayak itu kalau juga detail perasaan saya gitu ya. Cuma kalau jadi kayak gitu saya takutnya makin pecah aja gitu.
bertanya secara personal ini gimana? Personal. Jadi sikap pertama ini ke kedua ini gimana? Dan kayak gitu, apakah memang belum sama sekali melakukan tindakan penyelesaian atau Kalau saya ya kayak Babas tadi juga cerita Babas ya kayak kalau lagi marah sama kakak pertama gitu. Nah saya ke kakak kedua gitu. Nah tapi kalau misalnya mereka yang lagi marahan, saya tetap kayak main sama mereka berdua itu kan bisa kayak jadinya. Nah itu tuh kalau misalnya lagi main sama kakak pertama saya nyenggol dikit lah tentang live update si kakak kedua ini gitu kayak biar dia tuh penasaran gitu sama kakak kedua saya gitu. Sebaliknya juga kayak gitu. Jadi saya pikir tuh dengan begitu bisa apa ya, bisa terus saling tahu kabarnya dan juga bikin tetap ada hubungan lah di antara kita gitu walaupun nggak secara langsung gitu. Nanti harapan saya itu lama-lama mereka ya berhubungan langsung dengan pernah dari saya. Itu yang saya lakukan. Ada lagi dari kamu Mas? Kalau dari tulisannya kan tadi kayak Kak kan sering ngomong banget ya. Itu kan kalau misalkan sering ngomong kayak gitu kan kita belum punya emosinya di dalam diri Kak Gara. Kita kan masih saat berwaktu Kak Gara merasa ini aku perlu egois dan menunjukin emosi itu. Gimana sih kalau egois untuk misal menurut saya sikap mereka yang pergi dari rumah semua itu kan egois ya. Saya nggak pernah berpikiran untuk begitu gitu. Oh atau saya pernahnya kayak gini kalau misalnya udah bisa saya tangani lagi gitu permasalahan itu saya pergi keluar juga sih. Kayak tapi cuma sehari gitu. Saya ninggalin rumah sehari dan nggak bilang kemana. Saya bilang saya keluar, tapi saya nggak bilang kemana supaya saya nggak dijemput. Cuma sehari ya, itu saya pulang lagi dan kayak bersikap biasa aja, baik-baik lagi gitu. Kalau waktu itu sih sama beberapa kali. Jadi sebenarnya kayaknya yang dibutuhkan atau mungkin yang bisa dibangun dari kamu dan sama kamu adalah komunikasi efektif yang mungkin untuk keterbukaan untuk berkomunikasi dengan baik mungkin. Jadi nggak apa-apa kok kalau kamu misalnya mau ngasih tahu emosi kamu yang kamu lagi rasain gitu. Nggak apa-apa kalau kamu harus nunjukin berdebar-debar ke kamu. Kayak misal aku juga nggak boleh ditiru ya, kayak aku misalnya suka tiba-tiba cemberut atau suka tiba-tiba gelagatnya kayak wah lagi kesel nih aku gitu kan, nampakin banget ke keluarga gitu. Kamu gak apa-apa kayak gitu. Jadi kayak kamu tampaknya kalau kamu tuh lagi sedih dan lagi nggak di kondisi yang fair gitu untuk kamu gitu. Kalau misalnya kamu selalu ngalah kayak gini, khawatirnya kamu berdampak ke lingkungan teman kamu atau hubungan lebih personal kamu dengan misalnya rekan berlari kamu gitu. Jadi menurutku coba aja, mungkin dari solusi dari teman-teman ya nanti ditambahin. Kalau dari aku sih kayak memaksakan diri untuk mencoba untuk berbicara apa adanya yang kamu rasain, tapi dengan catatan mungkin pilih perkataan yang baik-baik gitu, yang enggak menyinggung kakak kamu atau ibu kamu, karena mungkin katanya sih kakak kamu agak tersinggung gitu kan. Jadi gimana caranya cari posisi yang nyaman, terus cari situasi yang semuanya lagi pada happy gitu, nggak lagi banyak pikiran atau lagi nggak banyak masalah, terus kamunya juga lagi oke, lagi fitnya lagi sehat, dan coba diobrolin gitu kayak apa yang pernah kamu alami, terus kamu pengen apa gitu. Kalau itu dari aku ya, mungkin boleh dicoba atau ya sama-sama nyoba. Aku juga kayak setelah aja gitu ya, itu jadi tapi ya belum. Terus kalau misalnya aku kan bisa marah tuh kayak gini aja gitu, kayak ya udah aku lagi aja ngomong gitu. Nah kamu pernah nggak
misal kamu juga pernah ngambek di kamar gitu ya? Pernah banget sering. Nah itu pernah nggak kamu nggak dianggap kamu ngambek gitu? Nggak dianggap lagi ngambek? Kalau di keluarga aku gitu nggak pernah sih jujur. Karena kalau aku ngambek kelihatan banget. Ayah aku nggak ketawa terus caper gitu ke aku. Terus ibuku juga kayak lihat kayak gitu tuh anak si ayah cici gitu. Kayak diam-diam tuh lagi ngambek kenapa gua gitu tuh. Jadi sering di notice sih kalau sama lagi ngambek. Alhamdulillahnya ya. Kalau kamu gimana? Sebenarnya mereka tahu kayaknya aku ngambek, cuma kayak misal Biar gitu. bukan dibiarin juga sih, kayak jadi kayak disuruh-suruh juga bukan, tapi kayak antar sini yuk kayak gitu, padahal aku lagi nggak mood gitu, lagi ngambek gitu. Jadi kayak kurang menyadari kalau misalnya sudah meluapkan emosinya tapi lewat biusnya itu. Iya, Jadi malah tiba-tiba disuruh. iya, sama kayak Iya, maksud aku. iya. Jadi kamu merasa kok aku nggak kelihatan sih kalau aku lagi di bad mood gitu ya? Jadi kayak aku nggak dikasih kesempatan gitu kalau aku parahnya tuh lagi diem gitu, aku nggak dikasih kesempatan buat diem dulu. Tapi kamu yang merespon nggak kayak aduh aku yang lagi bad mood gitu? Atau menurut aja? Kadang menurut, kadang nggak enak gitu loh, kayak takutnya aku butuh gitu sama kakak aku, mereka nggak bisa nolong aku juga. Tadi itu juga kalau disuruhnya tuh karena emang mereka kayak nggak jadi apa-apa atau itu tuh kayak kata mereka bukan kamu. Biasanya kalau misal proses pendekatan biar baik lagi gitu ya, itu diajak makan ya, cuma kayak kalau disuruhnya tuh bukan diajak makan, bukan sih. Pernah nggak sih Kak Gara ngalamin satu momen yang buat Kak Gara tuh yang benar-benar sedih banget, terus kayak mungkin kata temen tuh kayak nggak bisa, terus akhirnya tuh pulang ada orang tua tuh akhirnya Kak Gara tuh nangis di depan mereka, terus kayak orang tuh menceritakan satu kejadian yang menurut Kak Gara itu pernah nggak? Atau nggak pernah sama sekali? Nggak pernah, aku ceritanya di ini akun ya ceritanya di private gitu. Tapi at least dengan kamu ngetik kayaknya itu jadi sebuah luapan ya, karena kan kalau nggak bisa ngeluapin dari lisan dengan ketikan gitu. Itu kamu maksudnya relevan nggak buat kamu? Maksudnya kayak ngaruh nggak? Selama ini saya ngelakuin lumayan ngaruh sih, karena jadi kayak ya udahlah gitu, jadi tapi lebih banyak dia udah ngelakuin gitu. Oke, sebelum kita masuk ke tahap solusi, nah kita perlu cari tahu dulu nih dampak dari Gahara yang sering memendam emosi itu sama keluarganya gitu kan. Apa sih dampaknya yang sudah kamu rasakan gitu? Setelah kamu memendam perasaan itu, apakah membuat kamu jadi lebih baik atau misalnya makin makin susah badannya atau seperti apa? Itu nggak lebih baik ya, karena kayak gitu. Cuma dampak yang paling dirasain ke seharian tuh jadi gampang menyesalkan gitu, gampang apa sih ini ya mungkin biar dari tumpuan marah-marah yang lalu itu dikeluarin dari situ gitu aja sih. Jadi ketika membuat kamu untuk mengeluarkan emosi itu justru bikin kamu lebih tenang atau lebih baik? Misalnya nih, saya sering merasa sebel, yang saya bilang sebelumnya, saya sebel aja suka. Kenapa sih saya nggak ikutan kayak gitu gitu? Kenapa saya nggak bisa ngungkapin perasaan saya juga, itu soal pikiran aja gitu. Jadi rasanya sebelumnya kadang pengen bisa untuk mengungkapkan perasaan itu tapi nggak bisa gitu, belum bisa gitu ya. Kayak misal saya cerita juga ini terbata-bata gitu. Nah itu mungkin dari saya jarang cerita sama keluarga saya. Jadi kalau cerita tuh kayak gini, jadi mereka juga kayak nggak sama kayak Kak Depa nggak excited gitu loh mereka kalau dengar cerita keseharian saya gitu. Jadi dampaknya kamu belum bisa terbuka banget perihal perasaan sama keluarga gitu ya. Nah pernah nggak
di posisi tertentu kamu tuh meluapkan emosinya meledak ledak, kayak kamu udah saking nahannya perasaan itu, tapi kamu mengeluarkan di saat waktu tertentu gitu. Kalau di luar keluarga mulai juga Biasanya kayak pas lagi nggak ada orang di rumah aja gitu ya, mereka pergi gitu, cuma nggak yang setiap mereka pergi saya nangis ya, bukan itu kayak pas lagi ada permasalahan terus mereka pergi semua baru saya nangis kayak gitu. Cuma untuk ini nggak ada sih, nggak ada yang sampai meledak-ledak. berarti paling kamu mengeluarkannya dengan menangis gitu ya. Terus dampak hal itu ke hidup dia pas kamu seperti apa? Kalau di sekolah sih biasa aja jadinya, nggak yang gimana gitu, nggak yang jadi merubah pertemanan saya gitu. Terus di keluarga juga ya kayak nggak ada apa-apa aja juga, nggak ada apa-apa aja itu. Jadi seperti biasa aja gitu ya kalau di sekolahan, tapi kalau kita balik ke rumah mungkin ada sedikit sebelnya gitu ya. Iya. Oke. Nah dari permasalahan Gegara yang udah disampaikan nih teman-teman, ada nggak sih solusi dari teman-teman atau dari pengalaman teman-teman yang bisa berikan kepada Gegara dan bisa Gegara coba misalnya untuk bisa belajar untuk mengungkapkan masalahnya atau emosinya sama keluarga? Boleh yang ada sedikit ya, dari yang tadi Kak Diana bilang, pas di kamar gitu ya, tiba-tiba diajak entah diajak kemana, itu aku tiba-tiba terlintas gitu, mirip banget sama pengalaman aku gitu. Aku gak pernah marah sih sebenarnya kalau di rumah gitu, tapi mungkin kalau ada kegiatan ada persoalan permasalahan keluarga tuh, karena aku yang lihat tuh sendiri gitu, nggak ngapain sih keluarga tuh tanggung. Terus habis itu ada bapak yang sadar gitu, lama sadar gitu, kayak diem aja di depan gitu duduk ngeliatin. Terus tiba-tiba dia datang ngajakin makan biasanya emang sih, atau sekedar jalan-jalan naik motor, ngeliat jalan yang gitu. Nah di situ di posisi jalan naik motor atau sesudah makan gitu, biasanya pikirannya udah terbuka gitu, kayak bisa diajak komunikasi, jadi lebih enak lah buat diajak ngobrol. Itu awalnya emang susah sih kayak gitu, cuma mungkin dari pengalaman aku itu aku yang memulai, pas diajak tuh sedikit ngobrol, ngobrol gitu, pas udah tenang. Paling itu sih pengalaman aku kalau mau dicoba. Nah, jadi dari pengalaman Jody bisa dicoba nih, ketika misalnya diajak keluar tadi sama kakak bisa coba untuk ngobrol sedikit gitu kan, untuk membuka obrolan duluin gitu ya, biar bisa untuk menyampaikan nih apa yang dia suka gitu dari permasalahan itu, kita bisa dicoba ya, seperti itu. Oke, dari teman-teman yang lain mungkin ada pengalaman yang sama yang bisa Gara coba nantinya gitu agar meredakan atau bisa mengekspresikan emosinya nanti, boleh? Ya ini kalau saya pengalaman itu karena saya anak tengah ya, jadi sama di sini ada dekatnya di Polri. Nah, sebagai mediator saya pakai kuasa pendekatan ada, jadi nggak perlu saya mendeketin sama Polri yang lain, tapi saya yang butuh semua orang termasuk perasaan saya. Itu salah satu ternyata yang saya rasakan efektif ya. Jadi kita itu sering main minum banyak gitu. Nah, dalam waktu 24 jam kita itu ada banyak waktu bagaimana dia itu merasa ingin berkomunikasi, bukan merasa ingin merasa berdiri mendengar sebagainya, bahkan sering gerak gitu. Nah dalam gerak itu karena dia sudah berani membuka, nah kita juga dia itu merasa berat nih. Kemudian saya juga biasanya ini ternyata dalam waktu pendekatan itu banyak peluang kita saling terbuka dalam saudara itu ya. Nah, termasuk beberapa kalau kita sudah sama dekat nih, biasanya saya untuk membangun image saudara yang buruk gitu ya, misalnya kita tahu nih kita itu boleh berbohong di situ. Misalnya contoh ya, si Ari yang salah nih, ya kan?
sebenarnya kesepakatan menerima kan. Nah, kita mau keluarkan bahkan orang ibu kesel kata kita nih kalau mau kita misal pengen minum apa gitu tetapi didengar kesepakatannya kan seolah benar dong. Oh gitu ya, kita bagus begini itu ya bagus begini aja. Nah ternyata di situ terbangun memang nanti hubungan yang lebih baik. Jadi sudut pandang dari manapun itu kita bangun hal yang positif. Macam itu rata-rata ini sekali kontrol. Kita justru ikut-ikutan gitu, menjelekin sekali, enggak. Gitu sih. Jadi rata-rata itu yang kita orang sendiri, bukan kita nunggu kita kasih segala. Oke, ada lagi satu lagi. Untuk gue, dari pengalaman aku, pastinya banyak kreditnya yang aku ya sama. Cuman aku ada kebiasaan yang lakuin. Kalau misalkan kita itu dari awal kamu saling berantem, ataupun misalkan akunya yang berantem gitu sama orang tua, kita tuh kadang saling nyamperin satu sama lain. Ini emang terkesan bakal susah banget sih di awal-awal gitu. Cuman karena sering juga berantemnya kayak gitu, jadi sering juga ngelakuin hal itu kayak gitu. Jadi ya bener tadi kata Bang Heru, kalau kita nunggu nggak bisa, jadi kadang harus dari kitanya juga gitu yang tindak kayak gitu. Kayak aku tuh misalkan udah sampai berantemnya nih, tunggu beberapa waktu, nyamperin nih ke kamar kayak gitu. Mama misalkan berantemnya lagi sama mama, nyamperin ke kamar, terus akhirnya ya pastinya minta maaf dulu kayak gitu, sampai akhirnya nanti ngalir sendiri tuh, kayak ya pasti ngeluapin dulu sih, kayak tadi kan harusnya gini harusnya jadi gini gitu. Tapi nanti di akhir ya kita saling sama-sama ngerti, pahamin gitu. Juga kalau misalkan ada saudara kita yang berantem juga, kita saling bertanya satu sama lain. Satu lagi ada satu kebiasaan yang sama keluarga aku, itu mungkin bisa juga ditimbulin di keluarga. Kayak misalkan di malam Jumat tuh kita kan pasti kayak BCS gitu ya. Nah di situ kita selalu BCS bareng-bareng, dibikin sama ayah misalkan kayak gitu, atau misalkan sama keluarga lainnya kayak gitu. Setelah itu tuh selain ngelakuin keagamaan, di situ juga ada uang buat kita tuh misalkan seminggu ini ataupun misalkan masalah kemarin dibahas di situ kayak gitu. Jadi ada ruang buat kita sama bicara juga kayak gitu. Dari saran dan solusi yang teman-teman sampaikan, bisa disimpulkan ya, yang pertama itu bisa terbuka atau ngajak ngobrol duluan. Yang kedua, berusaha buat mendekatkan diri sama keluarga gitu kan. Yang ketiga, kemudian ada komunikasi efektif yang tadi Bagas sudah